Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Perdana Putra, NIM 2107426. Di sini saya akan mempresentasikan eh, sistem rem udara atau air servo brake system. Di sini dapat kita lihat rangkaian rem servo udara dan nama-nama komponennya. Komponen-komponen rem servo udara. Yang pertama adalah kompresor, di mana kompresor udara ini dipasangkan pada rumah gigi timing mesin. Kompresor ini berputar setengah dari putaran mesin dan oleh roda gigi yang dipasangkan pada bagian A dari poros engkol. Katup masuk membuka pada saat udara masuk ke dalam silinder dari saringan udara, dan katup penyalur atau delivery valve terbuka bila piston bergerak ke atas untuk mengirimkan udara ke tangki reservoir. Kedua katup dipasangkan pada bagian atas silinder. Suatu katup tanpa beban dipasangkan dengan maksud untuk membuka katup ketika tekanan servo mencapai 7 kg per cm kubik atau sama dengan 99,6 PSI. Dengan demikian, tekanan udara selalu tetap. Katup satu arah atau check valve ini merupakan komponen rem servo udara yang bernama check valve atau katup searah. Katup searah ini dipasangkan melalui satu sambungan penyiku ke tangki udara atau reservoir tank. Tujuannya ialah untuk mencegah tekanan bocor keluar dari tangki pada saat kompresor berhenti. Pada saat memasang harus diperhatikan arahnya seperti ditunjukkan pada bodi dari katup satu arah. Bila dipasangkan pada arah yang sebaliknya, maka pengembunan air akan terkumpul dalam pipa. Selanjutnya yaitu tangki udara atau air reservoir. Di dalam reservoir terdapat beberapa komponen, yang diantaranya yaitu katup searah, ruang kedua, drain choke, dan tangki udara di dalamnya yaitu saklar tekanan udara. Di mana tangki udara ini adalah suatu tempat untuk udara bertekanan yang berasal dari kompresor disimpan. Bagian dari tangki ini dibagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan ke-1 dan ruangan kedua. Pembagian ini dibuat untuk membandingkan udara dan memisahkan cairan dari ruang ke-1. Tangki udara juga dilengkapi dengan katup pengecek udara tekanan kuras drain choke, katup pegas pengaman atau safety valve, saklar tekanan udara atau air pressure switch, dan dudukan pelung untuk memasang katup pompa ban. Ini merupakan katup pengaman atau delivery valve. Selanjutnya ini adalah katup penunda atau delivery valve. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari rem servo udara. Baiklah, sini saya akan menjelaskan cara kerja rem servo udara. Pada saat belum bekerja, piston tenaga diletakkan ke sebelah kiri dari tabung silinder oleh pegas pembalik, disebabkan oleh udara luar masuk melalui saluran keluar atau exhaust port ke dalam ruangan udara B. Dari sini masuk ke saluran C dan sebagian lagi masuk ke diafragma, kemudian ke titik tengah ruang pengontrol. Udara dari saluran C masuk ke sisi tekanan ruang silinder ke E. Sementara itu udara mengalir ke ruangan pengontrol D lewat pipa pengontrol dan masuk ke dalam sebelah kiri ruangan silinder F. Jadi dengan demikian kedua sisi dari piston tenaga di bawah tekanan udara luar.
Piston katup relay ditekan ke kiri oleh pegas dudukan katup. Piston hidrolik bersama dengan batang pendorong didorong ke sisi oleh pegas pembalik. Akibatnya, iok berhubungan dengan ring penyetop, menyebabkan bola terpisah dari dudukan piston hidrolik sehingga memungkinkan minyak rem mengalir bebas melalui lubang tengah piston atau piston center orifice. Udara sistem kompresor masuk langsung ke saluran tetapi ditutup oleh katup relay untuk mencegah udara tekanan masuk ke sisi ruang pengontrol. Ini merupakan gambar di mana pada saat rem servo udara mulai bekerja. Tekanan hidrolik dari master silinder mengalir melalui katup searah, kemudian mengalir melalui piston hidrolik melalui saluran H dan bekerja pada piston katup relay. Tekanan hidrolik dapat mengatasi tegangan pegas dudukan katup diafragma secara baik sekali, berhubungan dengan katup relay sehingga ruang pengontrol terputus dengan ruang atmosfer. Dengan naiknya tekanan hidrolik katup relay meningkatkan dudukannya dan memungkinkan udara tekanan dari saluran masuk ke ruang pengontrol, kemudian mengalir terus ke pipa pengontrol dan katup penunda, lalu ke ruang F. Ini merupakan dalam keadaan bekerja. Saluran E di bawah tekanan udara luar, maka perbedaan tekanan di antara ruangan akan menyebabkan piston tenaga terdorong ke sisi tekanan menggunakan pegas pembalik. Batang pendorong terikat pada sumbat dengan pin, maka sumbat akan mendorong piston hidrolik ke kanan. Di lain pihak, iok ditekan terhadap ring penyetop oleh pegas sehingga bola duduk dengan rapat oleh pegas menutup saluran hidrolik dan master silinder ke silinder roda. Ini ketika rangkaian dalam keadaan bebas. Pada saat pedal rem dibebaskan, tekanan hidrolik dari master silinder tidak bekerja. Dengan demikian, perbedaan tekanan antara kedua sisi diafragma mendorong piston katup relay ke arah kiri. Akibatnya, udara tekan di sebelah katup relay tidak bisa masuk karena mula-mulanya duduk menutup lubang udara tekan. Kemudian bila piston katup relay bergerak ke kiri dan lebih lanjut, udara di sisi katup relay terpisah dari permukaan kedudukan diafragma udara. Tekanan di dalam ruangan mengalir harus ke pipa pengontrol, katup penunda, dan ke ruang atmosfer. Dari sini terus keluar melalui saluran lalu ke udara luar. Baiklah, sekian penjelasan cara kerja dari rem servo udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.